Pak Aam, ada yang menghitung kiamat dengan hadis Bukhari, yang menghitung umat Islam dengan perumpamaan. Dan jika kita lihat prediksi secara ilmiah yang menyebut berapa peristiwa, semakin meyakinkan saya tentang hal itu, bahwa kiamat itu bisa diprediksi berdasarkan hadis-hadis Nabi. Sebenarnya hadis-hadis tentang tanda-tanda kiamat banyak, tapi nggak bisa seorang ustadz atau seorang apalah menyebut angka, itu tidak bisa, ya. Karena tidak ada yang tahu tentang kiamat kecuali Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau Anda lihat di surat Luqman, kan jelas sekali surat Luqman ayat 34, ya. Jadi Anda jangan percaya siapapun lah, mau ustadz, mau kiai, kalau dia sudah mengeluarkan angka. Misalnya, ya, saudara-saudara sekalian, ini dalam hitungan saya berdasarkan hadis ini, riwayat ini nih, maka kiamat tidak akan lebih dari 30 tahun lagi. Kemungkinan 2050 ini bumi sudah hancur, sudah kiamat. Jangan percaya dan tidak boleh percaya. Dan sebenarnya seorang ustadz tidak boleh ngomong seperti itu kalau dia baca surat Luqman ayat 34. Surat Luqman ayat 34. Innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir. Itu jelas sekali. Sesungguhnya ilmu tentang hari kiamat itu milik Allah. Itu jelas. Jadi Anda jangan percaya sama siapapun yang kemudian mengeluarkan angka. Saudara-saudara sekalian, berdasarkan hadis Bukhari dan melihat keadaan dan fakta-fakta ilmiah, saya perhitungkan dunia ini tidak akan nyampe di 2050. Dia sudah masuk ke wilayah yang salah. Karena di dalam surat Luqman itu dikatakan innallaha indahu ilmus sa'ah. Sesungguhnya milik Allah pengetahuan tentang terjadinya kiamat. Lalu di ayat lain dikatakan, dan kiamat itu tidak akan terjadi illa baghtatan, kecuali mendadak, tiba-tiba. Berarti apa? Unpredictable dengan angka, begitu, ya. Boro-boro kiamat atau gempa saja yang di bawah kiamat, kan nggak ada yang bisa memprediksi secara akurat, ya nggak? Jadi Anda jangan percaya kalau ada orang, apapun lah namanya, mau ustadz, mau apa gitu, ya, kalau dia sudah mengeluarkan angka. Tapi kalau begini, hadirin, inilah hadis yang disabdakan oleh Rasul tentang tanda-tanda kiamat. Rasanya kalau kita baca hadis ini, semua sudah ada tanda-tandanya di kita sekarang ini. Mari kita berjaga-jaga untuk meningkatkan amalan soleh, sehingga sekiranya ini terjadi kiamat, kita dalam keadaan husnul khotimah. Kalau sampai di situ benar, ya. Jadi kalau ustadz itu menjelaskan ini tanda-tanda kiamat, kita harus mengantisipasi dengan amalan soleh. Inilah saatnya kita kudu banyak bertobat, sebab tanda-tanda kiamat di dalam hadis Nabi sudah tampak. Udah aja sebatas itu. Jangan kemudian, dan menurut perhitungan saya 2030 ini bumi sudah hancur. Nah, ini bertentangan dengan firman Allah surat Luqman ayat 34. La ya'lamuha innallaha indahu ilmus sa'ah. Sesungguhnya milik Allah pengetahuan tentang hari kiamat. Lalu di ayat lain disebutkan bahwa kiamat itu tidak akan terjadi illa baghtatan, kecuali dengan tiba-tiba. Jadi kata anak sekarang, nggak usah sotoy lah sampai mengeluarkan angka, ya kan? Tahun sekian, jangan percaya, ya. Boro-boro kiamat kubro yang alam semesta ini mengalami kehancuran, bertabrakan, kemudian bintang-bintang seperti digulung, idza syamsu kuwirat, ya, wa idzan nujumu qadarat, ya. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu qadarat. Ini kebayang kita ini ada di galaksi Bima Sakti, dan galaksi Bima Sakti ini terdiri dari miliaran bintang, semuanya digulung hancur, ya. Nah, itu kan dahsyat. Boro-boro yang dahsyat, gempa saja kita nggak akan tahu. Coba tanya pakar gempa, tahu? Beliau tidak akan bisa mengatakan
tanggal segini, jam segini akan terjadi gempa di daerah ini. Nggak bisa. Sampai sekarang belum ada alat yang bisa mendeteksi kira-kira gempa itu terjadi di mana. Ya, setelah di tempat A, di tempat B, di tempat C, itu unpredictable. Itu gempa yang boleh jadi lebih ringan dari kiamat kubro. Jadi aneh kalau akhir-akhir ini ada orang yang mengatakan akan terjadi kiamat tahun 2030-an. Bagaimana dia bisa mengatakan angka 2030-an? Lalu seolah-olah benar karena mengutip ayat, mengutip hadis. Wong ayatnya juga mengatakan innallaha indahu ilmu sa'ah, milik Allah, ya, tentang kiamat. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah, dan tidak ada yang tahu kiamat itu karena bagtatan, tiba-tiba begitu. Nah, jadi sekali lagi jangan percaya kepada orang yang memprediksi kiamat dengan mengeluarkan angka. Tapi tentu saja boleh kita percaya dan harus percaya dengan sabda-sabda Rasul yang menjelaskan bahwa tanda-tanda kiamat itu begini. Itu artinya kita kudu berjaga-jaga, ya, gitu. Cukup merujuk kepada dalil-dalil dan jangan kemudian mereka-reka membuat angka-angka yang kemudian membuat reputasi kita dalam beragama itu, dalam ilmu agama itu malah turun, ya. Wallahu a'lam bissawab, ya.